Wis, burung sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, Good warahmatullahi evening, guys. wabarakatuh. We are from group 2 consisting of myself, Muhammad Arif Maruf. Ada juga Verly, Kumala, Muhammad Faiz, dan ada Rai. Jadi untuk sesi kali ini tuh kita dari kelompok 2 mau berdiskusi mengenai perdagangan liberalisasi. Nah, tadi pagi udah di-share PPT oleh dosen kita Bu Hilya. Jadi untuk selanjutnya kita dikasih tugas untuk memaparkan mengenai materi tersebut. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa lihat ya di PPT. Next slide. Jadi untuk pembahasan materi perdagangan liberalisasi nanti ada beberapa pembahasan ya. Untuk pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan akibat globalisasi. Di situ sudah tampak PPT-nya. Jadi untuk perubahan akibat globalisasi itu pertama kita akan mengalami kecenderungan terpisahnya kegiatan ekonomi primer dari ekonomi industri. Itu yang pertama. Terus kemudian kita juga akan mengalami backward linkage kegiatan ekonomi produksi industri makin melemah. Kemudian kita juga akan mengalami perkembangan industri tidak menimbulkan pengaruh pada produksi barang primer. Kemudian kita juga akan mengalami harga komoditi produk primer menurun, di mana ada permintaan relatif turun, kemudian nilai tukar perdagangan sektor pertanian tidak berkembang, kemudian teknologi, mekanisasi pertanian, atau pengurangan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir itu ada kebijakan perdagangan. Untuk kebijakan perdagangan di sini itu yang pertama ada proteksionisme. Jadi untuk proteksionisme itu bisa diartikan sebagai suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor dan impor barang dan jasa seperti tarif barang impor, batas kota, dan berbagai peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi ekonomi dalam negeri. Terus kemudian itu ada blok perdagangan. Jadi untuk blok perdagangan atau trade block kita bisa mengartikan sebagai sekelompok negara yang bergabung bersama melalui perjanjian perdagangan. Jadi untuk blok perdagangan tersendiri biasanya itu melibatkan beberapa negara-negara di kawasan tertentu, misalnya itu masyarakat ekonomi ASEAN di Asia Tenggara, Uni Eropa di Eropa, dan NAFTA di Amerika Utara. Kemudian yang terakhir itu ada pelanggaran kesepakatan GATT. Jadi GATT itu singkatan dari General Agreement on Traffic and Trade. Apa itu GATT? Jadi GATT adalah perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Ya, mungkin untuk awalan seperti itu dari saya. Untuk lebih jelasnya itu nanti akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Mungkin untuk selanjutnya itu kita
bisa melihat untuk terkait trade liberalization itu apa, atau perdagangan liberalisasi itu apa, dan nanti juga ada blok perdagangan itu apa, GATT apa. Nanti dari teman-teman saya akan menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih.
Oke, sip. Selanjutnya, next we can mendengarkan materi selanjutnya ya. Monggo. Okay, now I wanna explain the material about against trade restriction atau artinya perlawanan atau penolakan pembatasan perdagangan. Sebelumnya, I wanna explain the definition of trade restriction atau perlawanan pembatasan perdagangan itu sendiri. Perlawanan dagang adalah berbagai hambatan yang membuat perdagangan barang dan jasa antar negara tidak lancar. Juga bisa disebut trade protection. Alasan adanya pembatasan dagang ini adalah tanpa adanya batasan, perdagangan internasional memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien. Barang, jasa, dan faktor produksi mengalir bebas ke berbagai negara. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak positif bagi negara-negara yang menyetujui akan adanya pembatasan dagang ini. However, there are several countries that reject this restriction for various reasons. Di antaranya, the first is market distortion and loss of economic efficiency, distorsi pasar dan hilangnya efisiensi ekonomi. Proteksionisme dapat menjadi cara yang tidak efektif dan relatif mahal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. The second is higher prices for customers, harga yang lebih tinggi untuk konsumen. Harga yang dimaksud adalah harga pada tarif impor. The third is reduction in markets for producer, pengurangan akses pasar bagi produsen. Subsidi ekspor menekan harga dunia dan merusak hasil, keuntungan, investasi, dan berbagai pekerjaan di banyak negara berkembang yang berpenghasilan rendah dan menengah, di mana negara tersebut sangat bergantung pada ekspor barang-barang primer dan manufaktur untuk pertumbuhan negara mereka. The fourth is extra cost for exports, biaya tambahan untuk ekspor. Untuk barang-barang yang diproduksi secara global, tarif tinggi dan hambatan impor lainnya bertindak sebagai pajak atas ekspor, merusak ekonomi dan pekerjaan, bukan bertujuan untuk melindunginya. And the last is adverse effect on poverty, efek buruk pada kemiskinan. Harga yang mengalami peningkatan cenderung akan mempengaruhi perekonomian pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan secara relatif. Okay, that's enough from me. Thank you. Okay, thanks from Rai. The next material will be present by who? Faiz. Yes. Mengenai the process of liberalization. Baik, terima kasih. Itu selanjutnya process of liberalization. The economy is undergoing a process of trade liberalization marked by the formation of general agreement on trade atau GATT in 1948. The role has now been replaced by the World Trade Organization. The purpose of trade liberalization to increase the volume and value of trade, which in turn can boost economic growth and welfare of the community. Because according Bayer and Wittgenstein, world trade is influenced by three factors: growth in revenue, income, reduction of trade barriers, and the low cost of transport collected. Itu yang artinya perekonomian dunia sedang mengalami proses liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan terbentuknya yaitu General Agreement
on Tariffs and Trade atau GATT pada tahun 1948. Peran tersebut ini telah digantikan oleh World Trade Organization atau WTO. Tujuan liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena menurut Bayer and Bigstein, perdagangan dunia dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pertumbuhan pendapatan atau income, faktor pengurangan hambatan perdagangan, dan faktor rendahnya biaya transportasi. Koleken 2003. Terima kasih. Oke, karena ada dan kita break terlebih dahulu untuk mendengarkan adzan. Terima kasih. Oke, karena mengingat waktu, jadi kita lanjutkan materinya ya. Selanjutnya, the next materi will be present by Irma mengenai General Agreement on Tariff and Trade or GATT. Thank you, Irma. Okay, for the next material, namely regarding General Agreement on Tariffs and Trade, or GATT. General Agreement on Tariffs and Trade was established in 1948 in Geneva, Switzerland. At the time of its founding, the GATT consists of 23 countries, but during the last session in Marrakech on April 5, 1994, the total of 115 signatory countries. Nah, jadi GATT atau Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan ini didirikan pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss. Pada waktu pendiriannya, GATT terdiri dari 23 negara. Tetapi selama sesi terakhir di Marrakech pada 5 April 1994, total ada 115 negara penanda tanganan. Nah, untuk pengertian GATT itu sendiri atau Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan, ini merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Kemudian dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas,
adil, dan menstabilkan sistem perdagangan internasional. Dan juga untuk memperjuangkan penurunan tarif bea masuk, serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. The next, the principle of GATT. The principle of reciprocity, the treatment given a country to other countries as trading partners and should be given also by the country's trading partners. 2. The principle of most favored nation, namely GATT member countries should not give favorable privilege only on one particular country or group. Next, the principle of transparency. Its treatment and carried out state policy must be transparent in order to be known by other countries. Jadi dalam perjanjian GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 terkandung dalam 3 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip timbal balik, yaitu perlakuan yang diberikan negara satu ke negara lainnya sebagai mitra dagang dan harus diberikan juga oleh negara perdagangan mitra. Kemudian yang kedua, prinsip bangsa yang paling disayangi, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberi hak istimewa yang menguntungkan hanya pada satu tertentu negara ataupun kelompok. Yang terakhir, prinsip keterbukaan, yaitu perlakuan dan dalam melaksanakan politik negara harus transparan agar dikenal oleh negara lain. Thank you. Okay, the last material will be explained by Kumala with advanced material from Mbak Irma. For that, I invite you for untuk menjelaskan. Okay, thank you. For the next, saya akan menjelaskan mengenai prinsip perjanjian umum tarif dan perdagangan atau GATT. The next one is most favored nation. A third policy should be implemented on discrimination basis. Jadi adanya kebijakan GATT ini, perdagangan harus dilakukan tanpa adanya diskriminatif. All countries are bound to give the other the same treatment. Negara-negara itu harus terikat atau memberikan perlakuan yang sama, yang baik terhadap kebijakan baik itu import, ekspor maupun other case. Kemudian yang kedua ada national treatment. Product of a member country imported anti a country should be the same as well as domestic product. Yang kedua yaitu mengenai national treatment. Jadi dalam GATT ini produk yang diimpor itu harus sama dengan produk yang ada di dalam negeri tersebut. Kemudian yang ketiga, prohibition of quantitative restriction. Carbon of the export or import of any kind, seperti export quotas and ITC. Jadi di dalam GATT ini ada larangan pembatasan secara kuantitatif. Adapun tujuan daripada larangan pembatasan kuantitatif ini, jadi kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri domestik tertentu atau bisa juga untuk melindungi sektor pertanian. Kuota impor juga sering dimanfaatkan untuk melindungi neraca pembayaran suatu negara karena pembatasan kuantitatif seperti ini itu memberikan jumlah pemberian jasa yang mungkin aktif pada suatu pasar tertentu. Pembatasan pada jumlah operasi jasa dan pembatasan pada partisipasi modal asing dalam perusahaan-perusahaan pemberi jasa. Kemudian yang keempat yaitu protection through credits. And principle GATT only allow protection mixture against domestic industry tariff. Yang keempat yaitu pelindungan melalui tarif. Yang dimaksud di sini yaitu pajak yang dikenakan atas barang yang diangkat dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain. Kemudian yang terakhir yaitu reciprocity. Negotiation rates based on the basic of reciprocity and mutual benefit of both parties.
Jadi yang selanjutnya yaitu reposisi atau suatu negara berada pada suatu posisi tawar-menawar dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan dengan harapan negara lain akan melakukan hal yang sama. Atau biasa juga tadi disebutkan di atas seperti hubungan timbal balik yang sudah dijelaskan oleh Mbak Irma. Oke, maybe that's enough for me. For the next one, I will kembalikan ke moderator. Thank you. Oke, thank you, my friend. Semua materi sudah dijelaskan. Maybe now I will call my friends because at the beginning it was only the mention of name. Sini saya mau manggil dulu ya. Pertama mungkin dari Mbak Kumala, mungkin bisa lambaikan tangan Mbak Kumala. Oke, kemudian Mbak Verly. Oke, kemudian Mbak Rai Wulandari. Oke, kemudian Mas Faiz. Sip. Dan terakhir ada Mbak Irma. Oke. Alhamdulillah. Maybe that's the material that we can explain. All the shortcoming and error in the presentation of the material kami memohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Berapa menit, Fer? Udah, Pak?